Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Wah, hari ini sangat padat sekali lur, jadwal lur, sumpah. Minggu rasanya kayak dino biasa. Ini intermezzo sedikit ya. Hari ini kan Manchester United melawan Nottingham Forest kan, dengan hasil yang mengecewakan, terus bikin video review, selesai jam setengah 5 pagi, istirahat sebentar, setengah 8, dan langsung aktivitas luar kota ke Malang. Baru sampai setengah 9 tadi langsung bersih-bersih, adus, wes langsung take maneh. Cuk, galeren blas. Kenapa langsung bikin video? Karena hari ini ada berita yang sangat mengejutkan menurutku ya. Situasinya mungkin akan sedikit kacau mulai hari ini dan beberapa pekan ke depan karena Dan Ashworth dan Manchester United berpisah setelah 5 bulan bersama. Dan Ashworth akan meninggalkan perannya sebagai direktur olahraga dengan kesepakatan bersama. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Dan Ashworth atas kerja keras dan dukungannya selama masa transisi bagi klub dan mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Bayangkan siapa yang nggak kaget dengan berita dipecatnya Dan Ashworth dari Manchester United sebagai sporting director. Gimana ya, tadi sore waktu dengar berita ini kayak yang pertama kaget, yang kedua cukup nggak percaya juga ya. Masalahnya Dan Ashworth ini kan didatangkan ke Manchester United sebagai sporting director itu bukan suatu hal yang mudah gitu loh. Karena dari Februari sebelumnya kan Dan Ashworth ini bekerja di Newcastle ya sebagai sporting director juga. Kontraknya masih cukup lama bersama Newcastle United, tapi pihak manajemen ini di bawah kepemimpinan Ineos itu melihat Dan Ashworth sebagai sosok yang cocok, yang layak, dan bisa membawa Manchester United ke arah yang lebih baik. Karena Sir Jim Ratcliffe menganggap Dan Ashworth ini salah satu seseorang yang terbaik di bidangnya. Dalam artian sebagai sporting director. Terbukti di Newcastle juga sudah ada beberapa pemain yang berhasil didatangkan Dan Ashworth dengan kualitas yang cukup bagus menurutku ya. Salah satunya Alexander Isak, terus Tonali, Bruno, dan masih banyak-banyak nama lain yang bisa membuktikan bahwa Dan Ashworth ini cukup sukses bersama Newcastle United. Proses mendatangkannya pun kalau kita lihat prosesnya sampai saat ini itu cukup sulit karena Dan Ashworth juga karena Newcastle juga menuntut uang kompensasi yang awalnya sekitar 20 juta pound sterling pada waktu itu dan Ineos menganggap bahwa hal itu sangat tidak masuk akal. Akhirnya proses negosiasi cukup lama. Ada kesepakatan di angka 2-3 juta pound sterling. Menurutku itu win-win solution yang luar biasa ya dari Manchester United karena sebelumnya Manchester United ini nggak pernah bisa melakukan negosiasi dengan sangat cermat gitu loh, dengan sangat cerdas. Apalagi baru kedatangan Omar Berada dari Manchester City dan kepemilikan baru oleh Ineos. Nah, setelah berhasil mendatangkan Dan Ashworth, baru bisa bekerja di bulan Juli ya, karena masih ada cuti berkebun pada waktu itu. Nah, di bulan Juli ini baru bekerja sebagai sporting director Manchester United dan menangani bursa transfer musim panas kemarin. Ya, cukup banyak mendatangkan pemain-pemain baru di era Erik ten Hag pada waktu itu, yang memakan biaya yang cukup banyak, sekitar 100 jutaan sekian. Akhirnya baru berjalan 5 bulan ya sampai saat ini, tiba-tiba ada informasi Dan Ashworth dipecat dari Manchester United. Ya, sangat mengagetkan karena maksudku 5 bulan ini masih masa yang singkat gitu loh. Dengan situasi yang sangat mendadak, ini tentu ada hal yang sangat kacau menurutku di belakang internal Manchester United. Dan ada sesuatu hal yang mungkin tidak bisa ditoleransi dari sisi manajemen terhadap Dan Ashworth ini. Semuanya pasti kaget lah teman-teman melihat berita ini sore tadi ya. Berdasarkan kabar terbaru yang beredar pada hari ini, dipecatnya Dan Ashworth ini ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa dia hari ini resmi dipecat. Yang pertama, nah ini berdasarkan berita-berita yang beredar ya. Yang pertama, Sir Jim Ratcliffe itu
tidak cocok dan tidak sepakat dengan sistem perekrutan di musim panas kemarin. Dalam artian mungkin ya Sir Jim Ratcliffe ini tidak cocoknya karena baru pertama bekerja sebagai sporting director di Manchester United, tapi sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Di musim panas kemarin tentu ada pemain seperti Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, pokoknya cukup banyak ya. Dan salah satunya kan kayak Matthijs de Ligt itu lumayan mahal. Lalu Leny Yoro yang usianya masih sangat muda, baru berusia 18 tahun, tapi dibeli dengan harga sekitar 50 jutaan. Joshua Zirkzee itu kan bursa transfer musim panas kemarin juga kan. Itu yang pertama ya alasannya mengapa Den Hazard dipecat, karena tidak cocok dengan sistem perekrutan di bursa transfer musim panas kemarin. Dari harga yang mahal itu masih belum berbanding lurus dengan performa para pemain sampai saat ini. Oke lah, kayak Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt mungkin sudah bisa menunjukkan kualitasnya bersama Manchester United, tapi Joshua Zirkzee menurutku masih belum bisa membuktikan. Lalu Leny Yoro juga masih belum bisa membuktikan. Mungkin itu menjadi penilaian tersendiri dari Ineos terkait perekrutan pemain beserta kualitas para pemain yang didatangkan ke Manchester United. Lalu yang kedua, alasan lain mengapa Den Hazard dipecat, yaitu karena Den Hazard adalah orang yang bersikeras untuk mempertahankan Erik ten Hag sebagai pelatih di Manchester United. Kalau teman-teman mengikuti beritanya dari musim panas kemarin, ini kan memang sudah ada informasi bahwa ketidakpastian Erik ten Hag dipertahankan atau dipecat. Ada dua sisi dari pihak Sir Jim Ratcliffe dan pihak manajemen. Dari sisi manajemen, Den Hazard dan juga Sir Dave Brailsford itu ingin mempertahankan Erik ten Hag. Sedangkan dari sisi Omar Berrada, Sir Jim Ratcliffe itu ingin memecat Erik ten Hag. Perbedaan pemahaman ini yang menjadi alasan lain mengapa Den Hazard akhirnya dipecat. Dan itu terbukti di bulan Oktober akhirnya Erik ten Hag dipecat karena performanya yang sangat buruk di musim ketiganya Erik ten Hag. Terakhir saat melawan West Ham kalah 2-1 dan finish di peringkat 14, itu menjadi keputusan final akhirnya Erik ten Hag resmi dipecat. Setelah perpanjangan kontrak sampai 2026 ya, pada waktu itu sempat menjadi pertanyaan besar karena salah satu alasan kuat mengapa Erik ten Hag dipertahankan karena dia bisa memberikan trofi FA Cup di akhir musim kemarin saat melawan Manchester City. Tapi kalau dilihat berdasarkan posisi di klasemen peringkat 8 dengan para pemain yang masih tidak bisa menunjukkan konsistensi, ya banyaklah persoalannya. Itu alasan yang kedua. Terus alasan yang ketiga, Den Hazard ini ternyata memiliki konflik dengan Omar Berrada selaku CEO Manchester United. Terlepas konfliknya seperti apa, itu masih tidak dijelaskan secara rinci. Tapi ternyata fakta lainnya adalah Den Hazard itu tidak memberikan keputusan-keputusan yang sifatnya final. Jadi beberapa kebijakan itu bukan keputusan dari Den Hazard, melainkan dari Omar Berrada, Jason Wilcox. Jadi Den Hazard ini perannya itu masih minim gitu loh terkait kebijakan-kebijakan di Manchester United selama ini. Dan keputusan untuk memecat Den Hazard ini ada peran yang sangat besar dari Sir Jim Ratcliffe karena dia sangat marah ya. Kabarnya dia sangat marah, sangat tidak senang dengan keputusan-keputusan Den Hazard terkait bursa transfer, lalu pilihannya untuk mempertahankan Erik ten Hag, dan ada gesekan-gesekan dengan Omar Berrada. Maka dari itu akhirnya hari ini Den Hazard resmi dipecat dari Manchester United sebagai sporting director. Gimana ya melihat situasi saat ini dengan kepemilikan di bawah Ineos ya terutama, karena sejauh yang aku lihat kinerja dari Ineos ini
sangat mengkhawatirkan ya menurutku ya. Maksudku sejak kedatangan Ineos ini dia sudah melakukan PHK besar-besaran terhadap para staf sekitar 250 atau berapa itu sekian banyak staf itu dipecat, di PHK secara massal. Lalu karyawan-karyawan yang WFH diubah jadi work from office, ngantor semua. Terus yang kedua, dia ada pemangkasan untuk support kepada penyandang disabilitas pada waktu itu. Beritanya masih belum lama kalau teman-teman masih ingat. Terus menghapuskan Sir Alex Ferguson sebagai duta besar Manchester United. Jadi sudah tidak memiliki peran di Manchester, hanya sebagai direktur non eksekutif dan masih bisa datang ke Old Trafford untuk menyaksikan pertandingan. Tapi Sir Alex tidak bisa memasuki ruang ganti. Terus pemecatan Erik ten Hag. Musim baru berjalan, tapi karena performanya yang tak kunjung membaik, langsung dipecat. Padahal baru saja perpanjangan kontrak. Dari keputusan-keputusan ini, menurutku mengkhawatirkannya adalah Ineos ini secara tidak langsung menunjukkan kalau dia memiliki tangan besi gitu loh. Kalau misalkan performanya nggak bagus, nggak ada progresnya, terus dirasa menghambat sistem perekonomian dan perputaran keuangan di Manchester United, langsung dibuang, langsung dipecat, langsung dipangkas. Dan pemecatan Dan Ashworth ini efek dari performa dan kekalahan Manchester saat melawan Nottingham Forest dini hari tadi. Dan saat ini situasinya masih sangat kacau menurutku, masih ada rapat internal di Manchester United, masih belum tahu keputusan-keputusan kedepannya seperti apa. Tapi melihat situasi sekarang ini takutnya akan berpengaruh terhadap performa dari Ruben Amorim beserta para pemain Manchester United. Berdasarkan situasi yang ada ya, harusnya ketika melihat performa para pemain yang masih belum stabil, yang masih dalam proses seleksi Ruben Amorim, ini di bursa transfer musim dingin besok, harusnya ya kalau para pemain nggak perform, itu semuanya itu pasti dipecat, pasti diputus kontraknya, pasti dibuang oleh Ineos. Karena kalau kita lihat sampai saat ini masih ada pemain-pemain yang tidak bisa menunjukkan progresnya ya bersama Ruben Amorim. Dan kita pasti semua sudah tahu lah nama-nama pemain yang nggak perform. Ya seperti Anthony, terus Marcus Rashford terutama ini ya. Diogo Dalot, terus Tyrell Malacia menurutku, Luke Shaw, terus Joshua Zirkzee ini masih 50-50 ya. Tapi kalau kita lihat skema dari Ruben Amorim ini kan sudah ada pakemnya. Dan Ruben Amorim ini kan salah satu pelatih yang benar-benar didatangkan di era kepemimpinan Ineos. Jadi sempat ada perbedaan pemikiran antara mendatangkan Ruben Amorim dari awal musim kemarin atau mempertahankan Erik ten Hag. Nah, perbedaan pendapat inilah yang akhirnya terbukti ternyata Erik ten Hag sudah nggak bisa lagi dipertahankan di Manchester. Akhirnya baru mendatangkan Ruben Amorim. Dan Ruben Amorim ini memang dari 5 pertandingan 2 kali menang, 1 imbang, dan 2 kali kekalahan. Tapi menurutku posisinya masih sangat aman karena ini pelatih yang didatangkan atas dasar pilihan langsung dari Ineos. Tinggal para pemainnya ini yang bisa mengikuti instruksi dari Ruben Amorim atau enggak. Karena apa ya? Melihat situasi sekarang, bahkan pemecatan Dan Ashworth ini kan apa ya, pihak manajemen ini dengan memecat Dan Ashworth ini apakah sudah menemukan penggantinya atau enggak? Karena sebelum-sebelumnya memang sporting director itu enggak ada di Manchester United di era manajemen yang lama yang sudah sangat bobrok, yang sudah enggak bisa apa ya ditoleransi lagi lah karena hanya mementingkan sisi komersil dibandingkan prestasi. Sedangkan sekarang baru ada sporting director langsung dipecat setelah 5 bulan bekerja bersama Manchester dan sekarang belum ada penggantinya. Ini kan tanda tanya yang cukup besar gitu loh. Harus ada pengganti lain yang layak dan cocok di Manchester United.
Tapi, ah, tapi ini ya, kan kita masih belum tahu siapa penggantinya. Tapi baru saja ini aku baca ya teman-temannya. Belum belum lama aku baca. Sebelum sampai rumah tadi ya. Rumornya mantan direktur teknik AC Milan ya, Paolo Maldini, mantan pemain AC Milan juga ya, legend di AC Milan, itu sedang dikaitkan ke Manchester United. Karena kan dia baru saja keluar dari AC Milan sebagai Dirtek tahun 2023 kemarin setelah 5 tahun menjabat cukup lama di AC Milan dan secara kinerja menurutku cukup bagus. Ada beberapa pemain-pemain yang saat ini bersinar itu berkat peran yang cukup vital dari Paolo Maldini seperti Rafael Leao, terus Theo Hernandez, Tonali yang sekarang di Newcastle. Ini kan nama-nama yang tidak luput dari peran Paolo Maldini saat menjabat sebagai direktur teknik di AC Milan. Kalau sedang dikaitkan sekarang menurutku masih nggak bisa dipastikan juga ya, karena untuk beberapa minggu ke depan ini situasinya masih belum stabil. Akan ada perubahan-perubahan kebijakan menurutku yang cukup ekstrim, ya ini salah satunya ya. Nggak salah satu sih, pemecatan Erik ten Hag itu cukup ekstrim menurutku ya, karena musim sudah berjalan tiba-tiba dipecat, nggak dikasih kesempatan sampai paruh musim. Terus sekarang ada pemecatan Dan Ashworth, ini cukup ekstrim, cukup radikal menurutku. Musim sedang berjalan, tiba-tiba ini dipecat. Siapa penggantinya? Masalahnya itu siapa penggantinya? Tapi kalau kita melihat dari pemecatan Erik ten Hag, yang baru 1 hari dipecat, besoknya sudah dikaitkan dengan Ruben Amorim dan beberapa hari sudah diresmikan sebagai pelatih baru Manchester United. Kayaknya ya, hasil rapat hari ini, rapat darurat ini di internal Manchester United, besok akan ada nama baru yang akan mengisi sporting director di Manchester United. Tapi kita masih belum bisa memastikan ya siapa orang itu dan apa ya? Kadang itu kalau kita bicara soal Manchester United, oke lah, ini masih masa transisi ya dari kepemilikan baru oleh Ineos, terus pembentukan struktur-struktur baru yang orang-orangnya juga masih baru, mulai dari Omar Berada, terus Dan Ashworth, Jason Wilcox, Christopher Vivell, Ruben Amorim, ini kan semuanya masih baru musim ini kan bekerja di Manchester United. Tahu-tahu sporting directornya dipecat. Terus sekarang penggantinya siapa masih belum tahu. Dan menurutku keputusan ini sangat ekstrim ya, sangat radikal ya. Tapi mau nggak mau ya gimana ya? Kalau bicara soal siap, ya kita tentu belum siap ya sebagai fans karena sangat mendadak, sangat tiba-tiba, cok prei-prei cok ono kabar sporting director dipecat. Sopo sih nggak kaget. Pas waya aku nak luar kota bisa mau kudune mau sore pas ono berita langsung gak video, tapi berhubung saya luar kota ya. Jam 09.00 iki lagi gak video anjir. Kembali lagi ya. Siapa yang akan menggantikan dan dampaknya kepada Ruben Amorim beserta para pemain, menurutku ini hal yang harus diwaspadai. Karena mendekati bursa transfer musim dingin di bulan Januari nanti, dan para pemain ini masih naik turun ya secara performa karena Ruben Amorim juga belum menemukan komposisi terbaik di setiap posisi dari skema 3-4-3 yang ingin diterapkan oleh Ruben Amorim. Jadi 1 bulan ini menurutku situasinya akan cukup kacau ya. Siapa penggantinya, terus siapa pemain yang akan didepak dari Manchester United di bursa transfer musim dingin besok. Terus apakah Ruben Amorim ini posisinya akan benar-benar aman sebagai pelatih di Manchester United? Semuanya masih abu-abu, masih belum jelas. Tapi semoga dari keputusan-keputusan di musim ini yang cukup ekstrim menurutku, kedepannya bisa membawa Manchester United ke arah yang lebih baik lagi. Karena sebelumnya nggak pernah semengagetkan ini. Memang di era sebelumnya saat masih bersama Ed Woodward, John Murtough, saat saham keseluruhan masih dipegang keluarga Glazer, nggak ada harapan menurutku. Sekarang baru ada secerca harapan saat dipegang Ineos, tapi dengan keputusan-keputusannya yang sangat mendadak, yang sangat ekstrim,
Semoga nggak menjadi kesalahan yang fatal bagi Manchester United untuk kedepannya. Dan semoga ini bisa menjadi titik balik bagi Manchester United untuk menuju ke arah yang lebih baik. Karena kalau kita lihat perkataan dari Omar Berada, di tahun 2028 dalam rangka memperingati ulang tahun Manchester United ke 150, itu Manchester United harus menjuarai Premier League. Ya, butuh waktu selama 4 tahun baru kita bisa membicarakan trofi Premier League gitu loh. Nah, untuk saat ini mungkin Sir Jim Ratcliffe selaku owner minoritas di Manchester United tidak ingin bertele-tele. Kalau misalkan kamu tidak bisa sesuai dengan tujuan Ineos, ya udah kamu mending pergi aja. Langsung cari penggantinya yang benar-benar sepaham dengan Ineos untuk bisa secara bertahap merealisasikan goals-goals yang sudah ditetapkan gitu loh. Ya mungkin kalau dari teman-teman ada opini lain terkait berita pemecatan Erik ten Hag, Erik ten Hag, berita pemecatan Dan Ashworth, langsung tulis saja di kolom komentar, dan dampak bagi Manchester United untuk kedepannya serta prediksi-prediksi atau kebijakan-kebijakan baru yang akan dibuat kedepannya seperti apa, langsung tulis saja di kolom komentar, kita diskusi santai seperti biasa. Karena memang jujur aja teman-teman, situasinya wah menurutku chaos ya gitu. Nah, internal Manchester United pasti semua ya bertanya-tanya gitu. Loh, Cuk, kok moro-moro dipecat? Bahkan pemain, pelatih, beserta staff di Manchester United tentu kaget gitu loh. Ya nggak semua tahulah berita kalau Dan Ashworth ini akan dipecat. Itu pun dipecat karena hasil pertandingan melawan Nottingham Forest juga Manchester United meraih kekalahan gitu loh. Chaos lah pokoknya, wis. Lek sampean ono opini lain, langsung tulis saya nak komen lur, wis. Iki sumpah iki. Chaos iki, sumpah MU iki lagi gak baik-baik saja, Cuk. Aku guys bayangno mengarepe iki ya opo wis dongakno endang. Genal lah Manchester United iki. Mosok ya wis pirang tahun lur dhewe lur terseok-seok terus ngono lho. Gak pegel ta. Kadang ade sebagai fans iku ancuk kapan yo balik nak on track maneh ngono lho, nak jalur sing seharusnya ngono lho. Minimal stabil nak 4 besar gitu loh. Kan belum terbukti gitu loh. Ya oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.